aplikasi e-commerce ini saya biasa menggunakan .NET, di mana .NET code behind-nya saya biasa menggunakan VB-nya, dalam ini VB.NET. Oke, sekarang kita coba buat project baru dari Visual Studio baik 2008 2019. Maling ayam kan, tomat ayam, tomat pang, karena ini berbasis web, jadi front end-nya kita akan membuat web aplikasi. Oke, di sini kita akan coba project-nya, berarti asumsikan bahwa e-commerce pasti 6D. Oke, seperti ini. Kita akan ke project-nya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, sebelum kita membuat program dan desain interface-nya, kita akan coba buat kerangka tabelnya, atau baik itu database dan tabel beserta atributnya. Oke, di sini saya untuk database-nya menggunakan SQL 2005. Nah, ini saya akan buat tabel baru. Saya akan kasih nama SE6D. Oke, di sini sudah terbentuk database-nya. Sekarang kita akan membuat tabelnya. Ketika kita akan membuat tabel, kita lihat kerangka di kelas diagramnya. Karena identifikasi berkenaan dengan tabel, kita harus melihat kelas diagramnya. Oke, di sini kita akan coba buat dari sini dulu barang, di mana barang ini nanti ada kode barang, nama barang, dan seterusnya. Kita akan coba konstruk tabelnya, tabel barang. Oke, di sini kita akan membuat tabel barangnya. Di sini nanti ada kode ini, kode tanda karakter, barang, itu adalah pacar. Satuan sebagai pacar juga. Berikutnya misalkan adalah kita satuan sebagai desimal atau number. Oke, kita akan buatkan tabel, misalkan adalah barang. Ini kita sudah buat. Di sini sudah terbentuk. Nah, berarti tabel ini merepresentasikan dari kelas diagram ini. Nanti selebihnya kita akan buat. Kita coba satu dulu kerangkanya.
Artinya kita mengimplementasikan kerangka di sini ke dalam program table yang sudah kita buat. Berarti kita buat interface-nya. Kalau interface itu mengacu kepada use case. Nah, di sini berarti adalah nanti judulnya adalah kelola data barang. Berarti kelola data barang ini nanti akan merujuk kepada kelas atau table barang. Oke, berarti di sini table sudah. Sekarang kita akan membuat kelas barang. Nah, di sini e-commerce. Nah, di sini berikutnya kita akan membuat kelas barang. Oke, di sini kita akan membuat kelas. Kita kasih nama misalkan adalah kelas barang seperti ini. Nah, kita atur propertinya sesuai dengan atribut yang ada di dalam table ataupun yang ada di dalam kelas diagram. Nah, berarti sini ada kode barang, nama barang satuan, dan harga satuan. Oke, kita akan buat dulu propertinya. Saya punya 4 properti. Saya copy dulu biar cepat. Nama. Berikutnya adalah satuan. Berikutnya adalah harga satuan. Oke, saya buat ini public property. Kode barang. Kode seperti ini. Nah, kita buat berikutnya nama. Ini tinggal copy paste. Kita ganti atributnya seperti ini. Kita akan buat satu lagi propertinya satuan seperti ini. Satuan. Oke, yang terakhir adalah harga satuan sebagai satuan sebagai angka double. Oke, ini berkenaan dengan kerangka program. Jadi nanti identik dengan tugas kalian. Sebisa mungkin nanti ketika kalian sudah membuat kerangka UML-nya, kalian harus membuat kerangka program seperti ini. Nah, jadi minimal nanti akan kita lihat ada kelasnya atau tidak kelasnya, atributnya seperti apa. Nanti harusnya disesuaikan dengan yang ada di UML diagram. Nah, saya tidak menuntut untuk program jadi, tapi minimal adalah kerangka. Nah, ini bisa dibilang kerangka ataupun kerangkanya seperti ini juga boleh. Atau tanpa seperti ini juga boleh. Yang penting adalah minimal kalian punya atributnya seperti ini. Oke, berikutnya setelah atribut atau propertinya sudah kita set, berikutnya kita akan membuat metodenya atau behaviornya. Oke, kita. Nah, ini metodenya misalkan kita buat save untuk menyimpan semua data ini, maka kita akan membuat properti dari metode dari save. E-commerce.
Nah, berarti kita akan membuat public function save as ya. Oke. Nah, minimal kerangkanya seperti ini. Ya, karena tergantung bahasa pemrogramannya. Ya, public save. Di sini kita false. Di sini return true. Oke, kita copy saja biar cepat kerangka programnya. Saya butuh data ini karena kita sudah masuk ke dalam database, harus kita import 3 komponen ini. Berikutnya kita butuh seperti ini yang berkenaan dengan database. Berikutnya kita akan menyimpan datanya, simpan data seperti ini. Oke, ini kita buat kita akan isi datanya dari propertinya. Oke, kita akan isi error. Nah, ini tadi kita nama database-nya adalah SI6D. Ini kita hapus. Oke. Nah, harusnya sudah. Nah, ini atributnya juga harusnya sudah disesuaikan. Nah, ini adalah metode simpan atau save. Ini harusnya juga sudah sesuai dengan kerangka ini. Atributnya sudah, baru save. Kalau sudah, berarti kita masuk ke dalam use case. Berarti kita butuh interface yang ada di dalam use case. Dalam ini misalkan adalah kelola data barang. Oke, berarti kita akan masuk ke desain interface-nya. Berarti kita butuh page untuk mengelola data barang. Berarti di sini kita akan buat page. Misalkan adalah master barang. Seperti ini. Codingnya, ini HTML-nya, karena kita akan buat propertinya, stylenya, editnya adalah disebutkan seperti ini. Adalah data kita set misalkan adalah 400 juga chipnya satu ini. Berikutnya kita akan buat data di sini kita akan buat tr. Di dalam tr kita akan membuat td. Kerangkanya berarti adalah tadi kode barang.
jadi lagi seperti ini. Dashboard ini tapi kode ya kita buat 100 seperti ini. Oke, karena kalau buat portal kita tidak bisa drag and drop, jadi HTML-nya harus kita coding seperti ini. Nama ini adalah text, nama 300. Setelah nama kita buka satuan, satuan. Nah, seperti ini. Terakhir adalah harga satuan. Oke, seperti ini. Txt harga. Berikutnya kita akan buat tombolnya SBSB sebagai ruang kosong. All span sama dengan 2. Ini kita copy saja. Ini kita tidak buka. Kita butuh satu tombol saja dulu. Oke, di sini setelah button ID-nya misalkan adalah button shift, text-nya adalah shift, rangkap satu. Oke, kalau kita running, coba lihat dulu ininya, interface-nya. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini nanti programnya kurang lebih seperti ini. Kode barang ini kurang lebar lagi. Kode barang, nama barang, harga satuan, dan seterusnya. Nah, nanti ketika kita save, harusnya kita akan memanggil kelas atau objek yang sudah kita event tadi. Oke, kita tutup dulu. Stop programnya. Itu sebagai kerangka juga bisa kali. Gimana? Ya yang tampilan apa HTML-nya nih jadi kerangka juga boleh. Jadi kerangka boleh. Oh iya, kerangka. Kerangka program. Maksudnya dari Kerangka programnya. kerangka program? Iya, pakai yang itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan HTML ini sebenarnya kita belum bicara kelas diagramnya. Kita belum ada hubungannya karena kan gini. HTML ini identik dengan kalau kita desktop kan kita konsepnya drag and drop. Ini kan UI-nya. Nah, kerangkanya nanti minimal kalau kita sudah panggil codingnya. Oke, ini coba kita bitnya ini kayaknya kurang lebar karena tadi keputus. Oke, contoh seperti ini. Oke. Nah, ini kan kita bicara desain interface-nya. Ini baru desain interface atau konsepnya prototipe-nya. Nah, kita belum ke kerangka program-program tadi kan nanti di call atau dipanggil. Nah, sekarang kita akan coba
implementasikan kelas yang sudah kita buat tadi pada saat kita klik save. Oke, sekarang kita akan buat programnya. Setelah desain interface-nya selesai di sini, ini kan kita bicara HTML. Nah, baru nanti ke code behind-nya. Code behind-nya berarti di sini kalian klik view code. Nah, seperti ini. Kita butuh objek dari kelas barang ini. Berarti kita akan membuat variabel sebagai objek barang as kelas barang. Nah, seperti ini kita akan tempatkan pada tombol klik. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita coding, tahap pertama adalah yang acuannya kelas diagram tadi dengan table. Berikutnya adalah ketika kita bicara flow dari proses program ini, maka acuannya yang harus diperhatikan adalah sequence diagram. Oke, kita balik lagi ke. Nah, ini sequence diagram. Nah, berarti kan nanti lu panggil, misalkan di sini adalah form barang. Nanti di sini input kodenya, nanti verifikasi, baru nanti simpan, baru nanti outputnya di sini adalah nanti ada reply message-nya. Nah, maka alur ini, oke, kayaknya sebentar 10 menit lagi habis, nanti masuk dengan kode yang sama ya. Nah, jadi ketika coding yang diperhatikan ini, ataupun dibalik kita sudah ada coding, nanti sequence diagramnya mengikuti dari kerangka program atau program jadinya. Oke, seperti ini. Kita akan kembali lagi ke coding programnya. Nah, seperti ini. Kita akan panggil objek barang dengan new kelas barang. Objek barang. Nah, tahap pertama kan kita akan mengirim data-data yang ada di front end atau text box-nya kita kasih semua nih. Jadi kode barang itu nanti akan diisi oleh txt kode. Seperti ini. Berikutnya setelah kode nama barang akan diisi oleh txt nama titik teks. Berikutnya satuan ini akan diisi oleh satuan text box satuan. Terakhir adalah harga satuan txt harga titik teks. Nah, inilah disebut dengan properti. Jadi tahap pertama, setiap sequence itu harus mengacu kepada ini. Berarti saya akan melempar atau mengirimkan 4 atribut ini. Oke, kalau kita lihat, misalkan asumsikan ini adalah sequence diagram, jadi pertama formnya sudah dipanggil, nanti kita akan mengirimkan atributnya. Nah, ada beberapa yang literatur atau referensi ini tidak perlu disebutkan semua. Kalau misalkan ada 10, tidak perlu 10-10-nya kalian sebutkan. Ada beberapa yang input data, itu cukup. Atau kalau mau lebih bagusnya sih, lebih baik semua dibuat seperti ini, sesuai dengan codingnya. Jadi jelas, karena tidak semua atribut ini nanti dilempar. Artinya ketika saya delete, saya hanya butuh kodenya. Nama barangnya tidak perlu saya kirim. Oke, berikutnya adalah setelah barang ini sudah dilempar ke atau sudah disimpan atau sudah dimasukkan ke kelas, apa yang saya akan lakukan terhadap data atau atribut ini? Maka saya akan menyimpan data. Saya akan simpan, maka di sini saya akan memanggil metodenya. Nah, metode itu berarti di sini saya asumsikan titik save. Dan kalau, nah di sini kan sebenarnya sama dengan true, karena balikannya saya harus true. Kalau balikannya true, kita lihat di sini mana sih yang ada return-nya. Nah, ini karena saya butuh balikan, nah ini return.
Kalau returnnya true berarti sukses atau nyimpennya berhasil. Tapi kalau returnnya false, terjadi kegagalan, exception di sini, maka apa yang akan saya lakukan? Maka di sini ketika nyimpennya sukses atau true, saya akan memberikan pesan message block, misalkan data sudah disimpan. Nah, seperti ini. Kalau balikannya false, maka saya akan memberikan pesan message block data gagal disimpan misalkan. Belum di-share, Pak. Oh, belum di-share. Sebentar. Oke, akan saya ulangi. Nah, seperti ini. Kalau nyimpannya save-nya sama dengan true, karena kita butuh balikan true atau then, maka di sini saya akan memunculkan pesan message block data sudah disimpan seperti ini. Kalau balikannya gagal, maka saya akan memunculkan pesan data gagal disimpan misalkan seperti ini. Nah, maka kita bisa lihat nih, kalau ini properti itu tidak ada balikan, tapi ketika kita bicara metode dia butuh balikan, karena di sini kita perlu tahu nih nyimpannya true, benar atau salah. Nah, kalau benar maka munculkan seperti ini. Maka ini juga relevan dengan atau sesuai dengan sequence diagram, karena di sini nanti kalian butuh reply message. Nah, seperti ini. Ketika nanti nyimpan ke tabel berarti nanti asumsikan kita akan menyimpan ke dalam database-nya ini. Karena flow-nya panjang, database ini dari interface melewati kelas, maka di sini kita butuh balikan. Nah, seperti ini. Tapi kalau atribut ini dia tidak butuh balikan. Kalau kita tempatkan di sini, dia akan sesuai atau akan muncul. Tapi kalau kalian menempatkan ini, dia tidak akan muncul. Nah, maka inilah yang disebut dengan antara rancangan dan program itu linear atau konsisten atau sesuai, karena kita mengimplementasikan. Nah, nanti tergantung kalian mau coding dulu baru diagram UML-nya, atau kalian buat UML diagramnya baru nanti ke codingnya. Oke, kita kembali lagi ke coding seperti ini. Nah, ini juga tidak ada validasi, asumsikan. Nah, tergantung kalian nanti validasinya ada di mana, bisa di front end atau di kelasnya. Karena memang program itu akal-akalan, artinya tergantung kalian maunya seperti apa. Karena memang di sini tidak ada validatornya atau tidak ada kontrolnya. Pokoknya saya hanya nyimpan sesuai dengan data ini. Kita belum mencegah membuat validasinya atau kontrolnya. Kalau datanya sudah ada, seperti apa? Error atau tidak? Oke, sekarang kita akan coba running datanya. Programnya oke. Oke, kita akan coba isi BR 001 misalkan. Namanya adalah sepeda motor misalkan. Satuannya unit misalkan. Harga satuannya 15 juta. Nah, seperti ini. Kita save. Oke. Nah, data gagal disimpan. Oke, kita cek di mana gagalnya. Terjadi error. Kita cek, save, gagal disimpan. Oke, kita akan coba ulangi dengan debug. Morse.
kita akan coba cek errornya di mana. Insert kode barang, nama barang, BRG. Oke, kita cek. Oke, kita akan coba running dengan debug. Artinya kalau terjadi error, kita bisa tahu BR01 sepeda motor unit 15 juta. Save. Nah, ini kita akan coba cek errornya di mana. Oke, SNMD benar. Oke, terjadi error. Oke, dia tidak mengenal HRG BRG. Oke, karena HRG SAT. Dia taunya adalah HRG SAT. Di sini terjadi kesalahan. Oke, gagal disimpan HRG SAT. Nah, ini. HRG SAT karena disesuaikan dengan nama tabelnya. Oke. Kita akan coba running lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai di save di sini. Nah, harusnya save ini ketika kita panggil masuk ke dalam database. Oke, sekarang akan coba kita tes. Oke, kita akan coba isi kembali datanya. Unit. Oke, kita save. Kita run. Harusnya sudah sesuai. Nah, ini kalau data sudah disimpan, harusnya sudah masuk ke dalam database. Oke, datanya sudah disimpan sukses. Kita cek database-nya. Nah, ini kalau kita refresh, nah ini sudah sesuai dengan apa yang kita input tadi. Oke, kalau kita lihat di sini, nah harusnya nanti ketika sudah selesai, nanti kita akan coba tampilkan data yang ada di dalam database yang sudah berhasil disimpan. Kita akan pindahkan ke dalam data grid. Jadi kita akan membuat data grid di area ini. Oke, sekarang kita coba coding lagi. Nah, berarti kita membutuhkan objek untuk menampilkan data. Oke, biar cepat saya akan coba buat function untuk menampilkan data. Oke, untuk menampilkan data berarti saya butuh data grid-nya dulu. Oke.
save, berarti saya butuh objeknya dulu. Sebentar, saya copy dulu. Oke, biar cepat saya akan coba pindahkan. Di sini saya akan membuat function kembali. Oh, sorry, belum saya share. Oke, codingnya seperti ini. Data set. Oke, di sini saya membutuhkan get all data. Oke, berarti saya butuh variabel ini. Pas. Data. Nah, berarti nanti di metode kalian selain ada save, nanti harusnya di sini kalian punya get all data. Nah, get all data ini harusnya nanti kalian tempatkan di sini, sorry, di kelas diagram. Berarti nanti di sini kalian asumsikan harus ada metode atau operation get all data, karena semua function itu harus kalian sebutkan di dalam kelas. Jadi nanti kita akan lihat nih, di kelas diagram kalian ada function namanya get all data. Berarti nanti di coding kalian itu harus ada seperti ini, get all data. Nah, sekarang kita akan panggil semua data ini, kita akan tempatkan di data barang. Oke, berarti di sini kita butuh objek lagi sebagai data grid. Oke, ini kita copy, kita buat baris baru, kita kasih buat baris baru lagi, airfall span ini, tapi isinya bukan NPSP, kita akan ganti menjadi data grid. Oke, data gridnya kita copy saja biar cepat. Nah, seperti ini harga SAT sesuai dengan tabelnya HRG SAT. Nah, di codingnya berarti kita akan menambahkan atau memanggil function dari si list data grid ini. Sorry. Ya, ini sudah ada list data grid. Oke, ini kita hapus. Kita akan panggil di form loop-nya, atau kita akan membuat function list data grid. Oke, seperti ini. Kita akan tempatkan di sini. Objek barang. Metodenya adalah get all data. Kita akan panggil seperti ini. Try if is not is postback. Kita panggil call list grid-nya seperti ini. Nah, nanti kita akan panggil ketika save is ini. Oke, sekarang kita akan coba running.
Nah, ini data grid-nya sekarang sudah terisi. Oke, misalkan kita akan tambahkan lagi kodenya, misalkan PR02 misalkan adalah mobil, misalkan unit misalkan adalah 300 juta. Oke, seperti ini. Save. Data sudah disimpan. Nah, ini. Nah, harusnya lebih simple kalau kita bicara object oriented. Karena kalau kerangkanya nanti ini sudah selesai, kalian nanti tinggal copy paste saja. Seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Ya. Berarti itu yang di kelas diagram saling berkorelasi gitu dengan database itu ya? Kalau kita bicarakan kelas diagram itu sebenarnya representasi dari table. Karena ya. Iya. Gimana? Ya, bawa aja deh. Halo, gimana? Kalau kelas diagram memang kan korelasinya kita bicara identik dengan table. Iya, Pak. Tapi memang berarti metodenya doang, Pak, ya? Ya, metodenya memang tidak ada. Metodenya itu kan identik dengan program. Nah, maka metodenya itu nanti akan dikorelasikan ke sequence diagram. Karena kan sequence diagram itu mengacu kepada flow atau urutan sintak kalian seperti apa sih? Nah, maka biasanya kita lihat di sini pertama adalah kalau kalian masukkan atau kalian lempar atau kalian set dulu atributnya. Setelah atributnya sudah set, karena kan konsep metode apa yang bisa dilakukan terhadap data ini. Data itu bisa disimpan, data itu bisa dihapus, data itu bisa diupdate, data itu bisa diambil. Kan konsepnya seperti itu. Jadi iya, Pak, berdasarkan barang ini apa yang mau dilakukan. Maka metode adalah tindakan atau aksi terhadap metode-metode yang ada di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk bahasa pemrograman yang lain nggak harus pakai konsep PBO kan, Pak? Bisa pakai struktur gitu. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kan nggak mungkin kan pakai bahasa ASP ini, bisa jadi pakai bahasa pemrograman yang lain. Oke. Bentuknya gitu, bentuk programnya gitu, terstruktur apa tidak struktur? Kalau ini berkenaan dengan tugas atau kalian membuat programnya? Kalau berkenaan dengan tugas, itu harus seperti ini. Kan itu kerangkanya. Saya tidak perlu sampai detail seperti ini, tapi minimal adalah kerangkanya. Tidak jadi atau tidak running, menurut saya nggak masalah. Nah, nanti kan tinggal disesuaikan. Misalkan kalian pakainya Java. Saya nggak menuntut juga pakai VB. Kalian bisa pakai C#, bisa pakai PHP, atau Java, atau bahasa pemrograman lain yang mendukung konsep object oriented. Karena kan kalau terstruktur tidak ada kelasnya seperti ini, berarti nanti tidak sesuai antara rancangan kalian yang misalkan kalian sudah bagus-bagus nih ngerancang UML-nya, tapi begitu dilihat kerangka programnya, pemrogramannya nanti tidak sesuai object oriented, berarti nanti tidak tercapai tujuan kita. Bahwa sebenarnya harusnya kan antara rancangan dan program itu harus linear, harus sama. Walaupun kembali lagi kalau kita bicara nanti aktualnya pada saat kalian membuat skripsi, itu bisa dibilang saya belum menemukan. Memang tidak kita tapi setidaknya coba kalian memulai atau menjadi pelopor program kalian sama nih. Karena kalau terstruktur kan memang yang membedakan tidak ada ininya.
dan tidak ada flow yang berkenaan dengan ini. Ya, kalau tugas saya tidak menuntut harus program jadi, tapi minimal kerangka. Artinya kalian ngetik manual pun nggak masalah karena tidak sampai jadi programnya. Terlepas kalian misalkan ini kalian ketik pakai misalkan MS Word atau apapun, tapi minimal saya punya kerangkanya. Terserah kalian mau pakai misalkan kalian sudah terbiasa pakai Java misalkan. Saya akan ikuti, nanti akan saya lihat kontrak dari Java itu seperti apa. Karena harusnya nggak jauh beda. Oke, ada lagi? Ya, karena memang keunggulan dari object oriented ini sebenarnya kembali lagi di awal kita udah singgung sebenarnya ketika kalian mau ganti interface, kelas ini atau objek ini tidak akan mengalami perubahan. Misalkan di sini kita bikinnya pakai web nih, besok kalian konversi ke desktop itu kalian tidak perlu melakukan perubahan ini, cukup perubahan di desktopnya atau interface-nya. Nah, itulah kemudahannya dari object oriented. Atau misalkan kalian nanti ini kita akan kembangkan lagi, objek-objek ini nanti akan membentuk sebuah web service atau dengan API. Nah, kalau kita sudah API, kalian mau pakai bahasa apapun itu bisa. Tinggal nanti konsepnya adalah URL. Bisa dari desktop, bisa pakai web, atau bisa pakai mobile aplikasi, atau misalkan Android. Oke, jadi saya harapkan kalian minimal pahami dulu kerangkanya, tidak harus sintaknya. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, sorry saya foto dulu buat absensi ke kampus. Oh ya, ketua kelasnya di sini Arif Kurniawan. Arif ada? Arif? Ada, Pak. Halo. Gini, kita kan untuk semester ini total pertemuan itu kan 14 plus UTS dan UAS. Jadi kalau ini pertemuan 9 berarti kalau secara Halo? Suaranya nggak ada. Tes, tes, tes.
baik itu materi ataupun berkenaan dengan mungkin teori-teori yang lain yang mungkin bisa sharing atau mungkin bisa saya bantu jawab. Jadi kalau memang nanti kalian punya pertanyaan, boleh sharing-sharing atau diskusi. Kalau tidak bisa saya langsung jawab, mungkin saya akan coba cari dulu sepertinya, atau ini pertemuan berikutnya saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkenaan dengan dunia IT atau mungkin programmernya, baik web, baik desktop ataupun mobile aplikasi. Tadi kenapa, Pak? Suaranya nggak ada. Yang tadi, sekarang kedengaran? Iya, Pak. Koneksinya. Nah, koneksinya putus. Oke, tadi sudah sempat disampaikan juga, jadi gini saya ulangi. Kita kan untuk semester ini total pertemuannya 14. UTS plus UTS dan UAS. Nah, karena ini pertemuan 9 kan berarti secara kalender 4 pertemuan lagi. Nah, kalau 4 pertemuan, kalau kita full tiap Sabtu kan berarti tanggal 25 terakhir. Nah, saya tidak tahu terakhir kampus itu kapan. Nah, kalau memungkinkan kita ganti tanggal 25 ini. Kita majukan, tergantung kalian nanti mau hari apa. Itu UASnya apa, Pak? Atau misalkan 18-nya pun sama, kita majukan. Pokoknya kita minimal 4 lagi. Nanti kalau memang UASnya majuin gitu, Pak, maksudnya. Aduh. sudah Ya, Pak.